naik pada tanggal ini, berarti 3 bulan selesai jilid 1. Ini buku prestasi santri dan ini berlaku sampai akhir, ya, sampai jilid akhir, terus sampai jilid akhir berlaku. Maka perangkatnya harus dilengkapi. Halo Al-Hikmah, sudah mempunyai buku ini? Belum? Cetak sendiri boleh. Filenya minta ke saya atau Bu Jawari juga boleh. Ke Gus Mujab juga boleh. Cetak sendiri TPQ Al-Hikmah boleh, tidak apa-apa. Yang penting ada. Nah, seperti itu. Saya lanjut. Waktu saya cepet-cepetan ini, ya. Setelah mengetahui seperti ini tadi sudah kitabnya, ini tadi sudah diberitahukan oleh Bu Jawari. Sebelum mengajar Al-Quran, pahami 4 bentuk bacaan Al-Quran ini, Ustazah. Ada tartil, ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Saya mulai dari bawah. Hadr, bacaan yang sedang-sedang ketika dalam sholat yang sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, sedang-sedang saja. Tadwir, bacaan yang cepat. Biasanya orang yang hafal Al-Quran diundang khataman Quran di rumah-rumah, orang 4, 1 jam dapat 3 juz. Tadwir, ya. Hadr tadi yang sedang, hadr. Atau jenengan karek asma sinten Ustaz? Pak Roni ngimami sembahyang tarawih Ramadan. Pakai hadr, coba boleh. Pokoknya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh. Hadr, Pak Roni. Makanya saya itu kalau ngimami tarawih itu ya terus terang ya memang melihat keadaannya kepingin ngilang cepet mari tak kayak hadr. Mau kepingin gak usah cepet-cepet kayak tadwir. Ngono Pak Roni. Ya, kayak tadwir, sedang. Gak mungkin saya kayak tartil tahqiq. Kecuali nek ngimami sholat Jumat, saya pasti pakai tartil dan tahqiq. Tartil adalah bacaan yang ideal. Kaidah tajwidnya ideal. Waqaf ibtidanya ideal. Nek panjangnya wajib 2,5 maka harus dibaca 2,5 alif. Nek panjangnya mad jaiz 2,5 maka harus dibaca 2,5 alif. Nek panjangnya mad lazim 3 alif maka harus dibaca 3 alif. Itu tartil. Koyok qiraai muammar. Nah, koyok qori itu pakai tartil. Ya. Dilakukan. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula. Seperti itu kan ada. Juz 5 itu. Itu tartil. Apalagi dilakukan. Contoh tartil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tartil. Tapi bacanya فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bukan tartil itu. Karena dengungnya kurang. Ya kan? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dan jenengan nanti kalau seandainya jadi tasbih nggak boleh pakai hadr dan tadwir, harus pakai tartil dan tahqiq. Jenengan pakai hadr dan tadwir tentang gak lulus. Paham ya? Makanya tak tutup lagi, kau nek tasbih itu jadi persiapan. Sedangkan tahqiq yang kedua adalah bacaan yang lebih pelan, diperjelas daripada tartil. Makanya tahqiq itu yang biasa digunakan ketika mengajar TPQ. Anak-anak perhatikan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin
pada TPQ. Ayo saiki agar TPQ. Agar TPQ. Anak-anak tirukan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dengan faman ya'mal itu lebih mudah yang mana? Yang tahqiq. Betul apa enggak? Makanya ngajar TPQ lebih baik pakai tahqiq. Gimana Ustaz? Ya. Ngajar TPQ lebih baik pakai tahqiq. Engko aku nek praktek mulang yo pakai tahqiq. Paham ya? Suarane kudu banter. Ya, harus lantang. Lebih jelas. Itu namanya tahqiq. Wis. Andai kan setidak-tidaknya pakai tartib boleh, pokoknya bisa menerapkan pada anak-anak. Yang jelas belajar Al-Quran harus memakai tartil dan tahqiq, tidak boleh memakai tadwir dan hadir. Paham ya? Paham ya? Jadi hadir itu sampai gawe dhewe terus kok omah. Tadwir sampai gawe terus dhewe kok omah. Tapi mengajarkan pakailah yang tartil dan tahqiq. Paham ini? Paham. Saya lanjut. Ini penting ini. Apa sih metodologi yang BUA yang digunakan itu? Dua. Ini penting. Satu, klasikal individual untuk jilid 1 sampai 5. Dua, klasikal baca simak untuk Al-Quran. Loh, Ustaz ada jilid 6 dan 7-nya di Al-Quran. Karena dia BUA setelah jilid 5 langsung naik ke Al-Quran. Paham ya? Nah itu sawangan kok mental kabeh ini. Nulis kabeh malah. Nggih. Ngantuk ta anjene ya apa iki? Nggih, fokus. Nggih. Jadi pun nek sampean ditakoki apa metodologi yang BUA, jawabane iki. Kok jawab klasikal individual? Kanggo apa iku? Jilid 1 sampai jilid pemula sampai 5 klasikal baca simak. Kanggo apa iku? Al-Qur'an. Oh niki. Nah, kemudian rombel Ustazah. Ideal rombel satu kelas. Jilid pemula idealnya jumlah santri 10 anak 1 guru. Paham ya? Jilid 1 idealnya satu kelas 15 anak 1 guru. Jilid 2 ke atas idealnya 20 anak 1 guru. Apakah jenengan di sini juga para pemakai emis dashboard TPQ? Di situ ada nggak rombelnya? Ngisi emis itu loh. Wah, kakak paham berarti kau buka emis ya. Di emis itu rombelnya 15, ya. Rombelnya 15. Tapi ini catatan. Maka jika nanti ada pertanyaan berapa jumlah santri tiap rombel, pemula berapa? 10. Jilid 1 berapa? 15. Jilid 2 ke atas? Berarti punyai Syafi'i budi. Nek TPQ Al-Hikmah duwe santri jilid pemula kok 20 anak, berarti dijadikan 2 kelas 2 guru. Siapa gak kira-kira? Nek dan misalnya 20 anak jilid pemula 1 guru pelayan Ustazah. Kak matasi pengkondisian kelasnya. Nah, jilid 1 ada 30 anak, maka paralel 2 rombel. Nah, seperti itu. Semakin ideal mengajar di TPQ, maka semakin hasilnya akan baik. Lebih sedikit muridnya, malah lebih cepat naiknya, gitu loh. Umpama idealnya itu 15 jilid 1, datanya sing ngaji mek 5 atau mek 7, malah tambah lebih cepat naiknya. Ya apa nanti? Saya utarakan, saya simulasikan nanti. Waktunya tadi sudah disampaikan Coach Jawari. Waktu tidak boleh dikurangi, 60 menit ditambahi boleh,
tapi dikurangi jangan. Berapa menit Ustazah? 60 menit dengan pembagian waktu 15 untuk peraga secara klasikal, 30 menit untuk individu dengan membaca kitabnya yang buah itu, 15 menit materi tambahan. Maka Ustazah, waktu ini adalah pakem. Jenengan tambahi itu malah lebih baik. Dan ini belum termasuk baris berbaris tadi Ustazah. Baris di luar waktu ini loh. Paham ya? Baris itu di luar waktu ini. Baris itu 10 menit sebelum 15 menit ini. Oke? Jadi maka ideal saya 75 menit. Ideal saya. Kok 70 apa? Ya, ini kan 60 menit. 75 menit. Tapi ini adalah waktu pokok. Gak boleh dikurangi, ditambahi malah lebih baik. Setelah kita mengetahui, maka kita masuk pada jilid pemula. Jilid pemula kurang 10 menit saya selesai. Ya. Jilid pemula itu anak boleh ngaji mulai umur 3,5 tahun. Ada enggak di Al-Hikmah 3,5? Ada enggak? Sudah bisa mangap? Sudah bisa. Mengapa kok bisa? Karena di jilid pemula materinya hanya harokat, fathah dan bacaan pendek. Dan ini sama dengan jilid 1 ya, materinya sama dengan jilid 1. Maka anak khotam pemula, Ustazah perhatikan, khotam pemula boleh naik ke jilid 1 langsung halaman berapa? Halaman berapa? 33. Kalau ngajinya mulai dari jilid pemula. Sehingga jika ada anak daftar ke TPQ panjenengan umur 3,5 tahun, umur 4 tahun, umur 4,5 tahun, kasih jilid pemula. Tapi setelah selesai pemula boleh langsung mencolok ke jilid 1 halaman 33. Tapi kalau ada anak daftar ke TPQ jenengan umur 5 tahun, 6 tahun baru daftar, kasih jilid 1, nggak usah pemula. Paham apa ya? Paham ya? Ini lebih detail loh daripada yang lain-lain pokoknya. Ya. Jadi intinya jika ada anak daftar ke TPQ umur 3,5 tahun, 4 tahun, dikasih jilid berapa? Pemula. Dan selesai pemula ke jilid 1 halaman berapa? 33. Tapi kok ada anak TPQ daftar umur 5 tahun, 6 tahun baru daftar, dikasih jilid berapa? Jilid 1, gak ada pemula. Paham ya? Sehingga jilid pemula dengan jilid 1 itu sama, pendek dan berharokat fathah. Paham ya? Beda dengan jilid 2 Ustazah. Ya. Beda dengan jilid 2. Ini beda dengan jilid 2. Jilid 2 itu sudah ada in, sudah ada in, un, ya, sudah ada ai, sudah ada au, dan semuanya tidak boleh i, nggak boleh dibaca e, in nggak boleh dibaca n, ya, u nggak boleh dibaca o, un nggak boleh dibaca on, ai nggak boleh dibaca ai, au nggak boleh dibaca au. Jilid 2. Maka ketika ada orang membaca Bismillah, maka perbaikannya jilid berapa? Jilid 2. Bismillah, maka perbaikannya jilid 2 karena bis dibaca bis. Ya kan? Itu aja, gak repot-repot. Kalau ada orang membaca Kaifatak furu nabillahi, diperbaiki jilid berapa? Jilid 2. Gitu loh. Karena memang materinya di sini.
ya. Sehingga apa tadi kok saya ngomong, kenapa kalau rombelnya lebih banyak, lebih sulit menaikkan, lebih sedikit lebih baik. Begini, saudara. Tadi 15 menit yang pertama adalah apa? Praga, membaca bersama-sama. 30 menit individu. Sekarang jilid 2. Tadi rombelnya berapa? 20. Ketika individu 30 menit, maka jenengan harus membuat waktu durasi haknya sama kepada santri. 20 anak dibagi 30 menit, berarti ketika baca individu per anak dapat berapa menit? 1,5 menit. Maka guru ketika membaca individu kudu delok arloji, jam dinding, tidak di kelas, anak ini sudah 1,5 menit atau belum. Kalau 1,5 menit dia mampu membaca 1 halaman, masih 1 menit, maka mempunyai waktu 1/2 menit halaman berikutnya. Ya kan? Jilid 1 berapa tadi satu rombel? 15. Berarti membaca 30 menit dibagi 15 per anak berapa? 2 menit. Jilid pemula berapa? 10 anak. Per anak berapa menit? 3 menit. Semakin sedikit semakin membuka peluang anak membacanya lebih banyak. Nah kalau seandainya individunya 3 menit per anak, katakan Pak Roni ini orang yang cerdas, saya suruh baca individu, babi misalnya, terus sudah dapat 1 halaman, masih 1 menit. Halaman berikutnya baca lagi, halaman 3 menit dapat 3 halaman. Berarti sehari Pak Roni membaca 3 halaman. Bu Alfia karena tadi di rumah ada masalah ditagih utang sampai debt kolektor mamanya. Mikir umpomo Bu Alia. Oh, mama lagi. Mikir mari deres Quran gak oleh-oleh. Wah, seperti itu. Maca individu 3 menit loh. Sak halaman gak tutup-tutup, banyak salahnya. Balik-balik diingatkan oleh guru. Baru 3 menit baru bisa membaca. Maka hari ini Pak Roni dapat 3 halaman, Bu Al dapat 1 halaman. Apa yang terjadi? Bu Alfian gerutu. Aku menit moh misalnya Pak Roni. Aku menit kudu isok nyali Pak Roni. Aku tak belajar moco sing temenanan, mencek isok moco 4 halaman nyali Pak Roni. Akhirnya yang terjadi apa? Fastabiqul halaman. Ya apa enggak? Berlomba-lomba untuk naik halaman. Mau disalib oleh Pak Roni. Akhirnya salib-saliban. Nah itu gambarannya ngaji di TPG. Karena Bu Alfia notok guys, nyalip Pak Roni. Pak Roni sudah sampai halaman terakhir. Pak Roni berhak untuk tes kenaikan jilid. Bu Alfia Eci Mojo 40 halaman 40. Nah ini logikanya orang ngajar di TPG seperti itu. Maka mulang itu kudu fokus. Sehingga kayak aku nang jenengan di bawah arloji. Saya kalau ngajar bukan melihat jamnya HP. Aku nek delok jamnya HP pasti engko terus delok lu ora WA bukan di sana. Seperti itu. Maka kepala TPG sebaiknya menyediakan jam dinding di dalam kelas dengan baterai yang fix. Ya. Sambil melihat, oh anak ini sudah durasi 1 menit. Nah, aku CNR logiah, ya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Terus bagaimana si Ustadz praktek mengajarnya itu? Nah ini tak setel video pembelajaran. Nah ini ono suaranya tak ganti.
kemudian 30 menit individu baca satu persatu. Ini yang lain menulis kitabah. Kedengaran ya. Baru kemudian 15 menit materi tambahan, membaca doa-doa. Itu pembelajaran PPK-nya ya. Dan itu seragamnya santri warna merah itu ya. Ngajar anak kecil-kecil seperti itu. Beda dengan ngajar takfid. Saya kalau ngajar takfid ya enak, harus gede-gede perawan-perawan bisa. Ya. Anak-anak sudah hafal Al-Quran, tinggal seperti saya, nek salah tak ingatkan seperti itu. Dan ini saya kira Al-Hikmah sudah mempelajari ini ya. Ya, sudah beberapa bulan yang lalu ini ya. Nah itu. Dan ini monggo dipraktekkan. Insya Allah nanti di jilid 3, 4, 5 itu ada materi kitabah pegonya. Spesifik pada pego. Nulis pegonya. Maka itulah penentuan anak mampu menulis dengan baik itu di jilid 3, 4, 5. Dan itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Ma'arif Al-Hafidh juga. Jangan break sebentar, opo langsung break 10 menit. Oke, maka break 10 menit. Setelah ini materi berikutnya monggo dinikmati dengan yang telah disediakan. Saya insya Allah akan memberikan materi lagi setelah isoma nanti. Oke. Habis ini saya akan berkoordinasi menentukan nasib jenengan apakah nanti ditasfih atau tidak. Ya. Jenengan berharap ditasfih. Mudah-mudahan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sementara saya akhiri, kita nanti bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.